Haleluya, puji Tuhan. Kita persilakan dulu. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, biar dunia akan berlalu. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan yang senantiasa kita pegang dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih sayang Tuhan bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Saudara, kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tanggap pujian kita saat-saat penantian.
Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh kami berada saat-saat menantikan kedatangan Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Engkau segera akan datang ya Tuhan. Itulah sebabnya kami memperlengkapi hidup kami dengan pribadi yang terus disucikan, terus diperlengkapi ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu mampu mengubahkan kami Tuhan, dari manusia daging kami ini menjadi manusia rohani, dari tubuh jasmani ini satu saat memiliki tubuh rohani ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang mampu melakukan melalui firman perjamuan kudus yang Engkau berikan bagi kami. Malam ini juga berkat itu akan mengalir dalam hidup kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi setiap pendengaran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh percaya, dan memberikan hidup kami untuk diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu dapat menyampaikan firman dengan hati yang tulus dan murni. Juga berikan hikmat untuk menyampaikan kebesaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah singkirkan segala yang mengganggu perhatian perasaan kami. Engkau singkirkan, kami boleh tenang. Bahkan semua fasilitas ibadah ini jauhkan dari segala kerusakan kami untuk menyambut kebesaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita sungguh bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kemurahan Tuhan bagi kita di hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Saudara-saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa ada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, terlebih menerima firman pengajaran dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kita malam hari ini. Puji Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Masih tema kita ini selalu berkelanjutan. Saya pun selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara-saudara. Sejak dari hari-hari yang lalu, kita harus mempersiapkan diri kita ke kota yang baru, langit dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang lama ini akan binasa, dan terus akan begitu firman pengajaran ini, saudara-saudara, mengarahkan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Nah, supaya kita masuk ke dalam kota yang baru itu, kita harus diubahkan. Mulai dari kita punya tubuh duniawi ini harus memiliki tubuh surgawi, dan seterusnya. Kemarin sudah kita pelajari itu, saudara-saudara sekalian. Dan kalau dunia ini akan dilenyapkan oleh Tuhan, kita punya pengharapan, ya, kita punya pengharapan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus rela mati dan bangkit supaya kita hidup dengan penuh pengharapan. Pengharapan kita tidak hanya di dunia ini, karena pengharapan di dunia ini akan binasa, tapi lebih dari itu, saudara-saudara, kita punya pengharapan, yaitu hidup bersama dengan Kristus di kota yang baru, kota Yerusalem baru. Kesana arah tujuan kita, saudara-saudara sekalian. Rasul Petrus mencatatkan itu kepada kita. Kita baca malam hari ini masih dari 1 Petrus pasal 1, saudara-saudara, pengharapan iman dan kasih. Ya, 1 Petrus pasal 1 kita baca ayat 1 ayat yang ketiga, saudara-saudara, sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca saja bersama-sama ayat ini dan kita akan simak dengan baik-baik. Kita baca ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya, jadi ini juga berbicara mengenai zaman akhir, saudara-saudara sekalian. Ya, Kristus rela mati dan bangkit. Ini yang seringkali kita sebutkan kuasa korban Kristus. Ya, kegunaan dari kuasa korban Kristus itu terus kita alami, saudara-saudara. Bukan hanya untuk perkara yang singkat ini, tapi sangat luar biasa. Yang kemarin sudah kita pelajari kuasa korban Kristus, saudara-saudara, untuk membawa hidup kita ke dalam suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Kebaktian doa, ya. Apa artinya penuh pengharapan? Kalau saat ini kita belum berhasil, ada gagal, ada masalah, terus berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan ubah dari segala kegagalan kita menjadi berhasil, seperti pengalaman Petrus ini saat dia mendengar firman. Dia gagal satu malam menangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi dengar firman, dia percaya, dia berharap. Ketika Tuhan mengatakan tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, dia berharap. Logika mengatakan mana mungkin siang-siang menebarkan jala dapat ikan. Tapi dia percaya, dia berharap. Karena dia berharap kepada apa yang dikatakan Tuhan, dia tebarkan jalannya. Dia hidup, dia diberkati, dia mendapat ikan sejumlah besar. Bahkan bukan hanya itu saja, dia tinggalkan jalannya, ditinggalkan pekerjaannya, dia ikut Tuhan. Sampai dia dibawa oleh Tuhan dalam kemuliaan. Itulah namanya hidup dengan penuh pengharapan. Sama kita kalau masih ada kegagalan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Supaya dengar-dengaran kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan ubahkan semua kegagalan itu untuk kita makin mulia, makin diangkat oleh Tuhan. Itu penuh pengharapan. Atau sebaliknya, ketika kita sudah berhasil, jangan berharap kepada penghasilan. Tadi kalau si Simon Petrus ini, wah, menjala ikan, ikannya sangat luar biasa. Seharusnya kalau dia mengandalkan ikannya, udah jual ikan dulu, ayo. Rupanya hebat kali. Dia nggak berharap kepada itu. Berkat-berkat bukan untuk diharap, penghasilan bukan untuk diharap, kekayaan apapun bukan diharap, tetap pengharapannya kepada Tuhan. Jadi ketika berhasil, janganlah pengharapan kita kepada harta dunia ini, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan terikat kepada harta dunia ini. Kalau kita terikat kepada harta dunia ini, langit dan bumi yang lama ini akan binasa. Tetap percaya, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Itulah arti dari penuh pengharapan. Ya, jadi Tuhan bawa kita. Makanya ayat ini kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan kita nanti, kepenuhan pengharapan kita adalah kita menjadi mempelai Kristus. Ya, kita menjadi mempelai Kristus, saudara-saudara. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Setelah itu masuk kita kerajaan 1000 tahun. Setelah itu kita masuk Yerusalem baru. Kesana pengharapan kita. Ya, baru itu yang pertama, kuasa korban Kristus untuk membawa hidup kita ke dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Lalu ada yang kedua lagi, ayat yang keempat. Apalagi yang dikerjakan oleh korban Kristus itu, ayat yang keempat demikian, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini juga banyak gak mengerti, saudara-saudara, ayat ini. Ya, apalagi yang dikerjakan oleh Kristus kepada kita, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu? Semua di dunia ini binasa. Uang, harta, emas, perak, apa saja di dunia kan binasa. Lalu apa yang disebut kita menerima suatu bagian yang tidak binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu? Ya, itu adalah, saya sebutkan ini, saudara-saudara, adalah hidup orang yang benar, hidup benar. Itu harta yang sangat besar.
harta yang tidak akan binasa. Kita itu, kalau saudara hidup benar, kita memiliki berkat yang tidak binasa. Kita menerima harta yang tidak binasa, yaitu hidup benar. Karena Yesus datang ke dunia ini pertama mengampuni dosa kita. Dia rela mati supaya diampuni dosa kita. Ketika sudah diampuni dosa kita, harapannya kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman. Ini yang tidak binasa. Yang lain binasa, saudara-saudara. Apalagi yang di dunia tidak binasa. Hanya orang yang benar, orang yang kudus, orang yang mengasihi Tuhan, itu yang tidak binasa. Dunia ini akan binasa. Tapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan dan kasih, gak binasa, saudara-saudara. Coba kita lihat orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Waktu dunia ini dibinasakan oleh oleh air bah. Siapa yang tidak binasa? Orang benar. Siapa itu? Nuh bersama istrinya. Ya, Sem bersama istrinya, Ham bersama istrinya, Yafet bersama istrinya. Mereka itu hidup benar, gak bisa dibinasakan. Biar air bah datang, ya, mereka itu tidak binasa. Itulah kebenaran. Ya, waktu Sodom Gomora, Tuhan turunkan api belerang dari langit, habis semua, saudara. Siapa yang gak binasa? Lot bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Inilah yang tidak dapat binasa. Dan itu yang Tuhan kerjakan lewat korban Kristus kepada kita. Menerima bagian yang tidak binasa. Apa itu? Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih. Ini yang langka, saudara-saudara. Coba kita lihat situasi di dunia. Orang untuk cari makan aja sulit untuk hidup benar. Orang bilang, aduh kalau saya benar, mana bisa aku makan. Ya, dan kita harus berubah. Kita ubah hidup saya dari korban Kristus. Ya, Yesus rela mati supaya aku hidup. Korbannya itu sudah menjamin hidupku. Supaya jaminan itu nyata, saya harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih. Dipelihara Tuhan, saudara-saudara. Dipelihara Tuhan. Ini yang harus kita imani hari-hari ini. Berulang-ulang ayat mengatakan orang benar itu sangat hebat sekali. Gak bisa dibinasakan oleh masalah, gak bisa dibinasakan oleh musuh, gak bisa dibinasakan oleh orang yang benci, orang yang dengki, orang yang memfitnah, orang niat-niat jahat. Orang benar itu tidak bisa binasa oleh perlakuan oleh orang lain. Gak bisa binasa oleh alam, oleh bencana. Orang benar itu gak bisa binasa oleh apapun situasi yang ada di dunia ini. Belajarlah kita, saudara-saudara, dengan kuasa korban Kristus yang sudah mengampuni. Jangan ulang-ulang berbuat dosa. Ya, ketika Yesus sudah mati menebus dosa kita, mulai hari itu katakan, Tuhan, aku belajar hidup di dalam kebenaran. Dicatat juga ini 1 Petrus ini mencatat masih pasal 2, saudara-saudara. Ya, Petrus ini mencatat sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Asal kita mau hidup di dalam kebenaran, wah, bukti-bukti nyata mereka yang orang-orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. 2 Petrus kita baca ini, saudara-saudara. Ya, 2 Petrus pasal yang kedua. Supaya kita jangan ragu, saudara-saudara. Kita kadang-kadang, ya begitulah, orang gak hidup benar jadi enak kali hidupnya, ikut-ikutan kita akan binasa, saudara-saudara. 2 Petrus pasal yang kedua. Supaya ada tekad kita untuk hidup di dalam kebenaran. Demikian ayat yang 2 Petrus pasal yang kedua ayat 5 demikian. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Coba, Nuh, saudara-saudara, ya, semua yang lain dibinasakan dengan air bah, tetapi Nuh bersama dengan keluarganya
bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nuh tidak hanya hidup dalam kebenaran, tapi dia memberitakan kebenaran itu. Dia pemberita kebenaran itu. Rick, minta dulu minum tulangnya. Ya, dia pemberita kebenaran, saudara-saudara. Disampaikan kebenaran, makasih. Dan terus kebenaran itu disampaikan. Coba kita hidup kebenaran. Pertama diberitakan kebenaran itu kepada siapa? Anaknya. Ayo kau nak hidup benar. Menantu, ayo. Ya, karena ini jaminan, saudara-saudara, agar kita tidak binasa. Ya, menerima sesuatu yang tidak binasa, hidup benar. Sekarang kan sulit. Ya, kadang-kadang lebih enak ya kita rasanya untuk berbuat gak benar, lebih aman. Tapi coba, saudara-saudara, hidup benar itu biar satu saat dunia ini nanti kalau di zaman Nuh ini air bah. Coba kita di akhir zaman. Ya, 3 kali 7 penghukuman, saudara-saudara. Penghukuman dari Allah Bapa 7, penghukuman dari Allah Anak 7, penghukuman dari Roh Kudus 7. Coba. Habis dunia ini nanti menderita, saudara-saudara. Mulai sekarang kita tengok. Coba ini gempa bumi yang dahsyat di Manado. Ya, daerah Manado ada beberapa. Ya, daerah Sulawesi, saudara-saudara. Beberapa teman-teman di situ gunung meletus, gunung apa namanya itu. Wah, ada beberapa jemaat GPT di situ, rumahnya hancur-hancuran. Mengungsi itu di seberang laut, nyebrang lagi, harus nyebrang. Nggak dapat kapal nggak ada. Waduh, mereka coba nggak nyangka, saudara-saudara. Ya, coba kita masih baik-baik kita di Medan ini, puji Tuhan, saudara-saudara. Kita tengok lagi di luar negeri, gempa bumi, hampir. Ya, coba. Tapi apa kata Alkitab? Kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Gimana supaya kita tidak binasa? Hidup di dalam kebenaran. Gak usah ikut-ikutan kita orang dunia gak benar ini, saudara-saudara. Ya, gak ada jaminan itu. Mungkin sudah bilang, oh saya penghasilan saya besar ini, tapi saya gak dilakukan. Penghasilan itu membuat kita hancur. Semua penghasilan yang gak benar itu membuat susah hidup kita. Tapi penghasilan yang benar seberapapun itu, saya ulang-ulangi dan saya praktekkan itu. Seberapapun berkat saya terima sejak saya melayani Tuhan. Anak-anak masih SD, si Petrus kerasa kelas 2 SD itu ya. Masih kuliah, masih apa trik saya? Hidup benar itu pasti Tuhan pelihara. Nggak ikut-ikutan saya seperti orang neko-neko pendeta-pendeta lain. Pergi minta sama orang kaya, pergi sini. Aduh, saya enggak. Kalau orang benar, Tuhan katakan dipelihara oleh Tuhan sejak sekarang dan selam. Kenapa kita takut, saudara-saudara? Ya, kenapa kita takut? Orang benar itu sungguh banyak sekali catatan kita. Lot juga begitu. Ulang lagi ayat yang ke-7. Jadi Nuh tadi orang benar, diselamatkan oleh Tuhan bersama dengan keluarganya. Tapi saya lanjutkan lagi ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Nah, ini peringatan betul, saudara-saudara. Suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ini berbicara mengenai akhir zaman. Peringatan bagi kita di akhir zaman ini, di masa kemudian ini. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Itu di garis bawahi. Ya, ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Coba, kita kan tersiksa melihat dosa-dosa ini. Atau senang kita melihat tersiksa jiwa kita. Dosa-dosa itu begitu jahat. Orang benar itu dipelihara.
Ya, Nuh dipelihara, ya, dilepaskan dari penghukuman. Bahkan dia hidup benar bisa membangun bahtera. Ya, demikian juga Lot, saudara-saudara. Dia hidup benar. Ya, sayangnya Lot nggak memberita kebenaran. Kalau Nuh memberitakan kebenaran kepada anak-anaknya, Lot enggak. Dia hidup benar, istrinya diajak hidup benar nggak mau. Anak-anaknya disuruh hidup benar nggak mau, saudara-saudara. Anak-anaknya bergaul dengan orang-orang Sodom Gomora, bertunangan dengan orang-orang Sodom Gomora. Ya, nggak bisa dilarang, nggak bisa dinasehati, keras hati. Ya, makanya saudara-saudara sekalian, ayo, apa itu apa itu bagian yang tidak binasa? Hidup yang benar. Kalau kita hidup benar, kita memiliki, kita ini harta bagi Tuhan, harta yang tidak dapat binasa. Kita menerima berkat yang tidak akan bisa binasa oleh apapun, saudara-saudara. Berulang-ulang, kalau saya ulang-ulangi ayat-ayat terutama di Mazmur selalu mengatakan Tuhan itu sangat hebat. Ya, kepada orang benar tidak diizinkan oleh Tuhan hidup di dalam kebinasaan. Orang benar kadang-kadang memang begitu, penghasilannya sedikit tapi dia bisa hidup. Itulah hebatnya orang benar. Ya, orang benar biasa-biasa saja, nggak terlalu hebat tapi bisa hidup. Bisa Tuhan nyatakan berkatnya sangat luar biasa. Beberapa Mazmur mencatat ini, saudara-saudara sekalian. Bahkan orang benar bisa hidup oleh imannya. Perjanjian baru. Kita sekarang ini, saudara, kan kita hidup dari iman, bukan hidup dari kekuatannya, dari kepandaiannya. Orang benar itu hidup dari imannya. Imannya ini yang akan terus mengajari dia kerja. Imannya ini yang terus membawa dia belajar dengan bagus. Imannya ini yang akan terus mengangkat dia punya prestasi yang bagus. Tak ubahnya seperti Daniel bersama dengan teman-temannya. Miliki dulu iman, dia belajar hidup benar. Ya, untuk menjaga hidup benar, makanan hidangan raja aja gak mau dia. Karena ada di situ dia kini gak beres. Daniel bersama teman-temannya, aku hidup dengan makan sayur-sayuran aja gak apa-apa. Belajar hidup benar, beribadah, utamakan ibadah. Imannya itulah yang mengajari dia punya prestasi yang bagus, punya pengetahuan yang bagus. Imannya, makanya di Roma berkata orang benar itu akan hidup dari imannya. Kadang-kadang banyak orang nggak hidup dari imannya, hidup dari kekuatannya. Aku punya pandai kok, saya punya modal, saya punya kepandaian, saya punya ini, nggak punya iman. Nggak ada artinya. Kemarin sudah saya sebutkan, Musa dengan segala kepandaiannya nggak ada gunanya, dipakai Tuhan. Semua pendidikan Mesir dia miliki, tapi untuk memimpin bangsa Israel nggak penting ilmunya, nggak penting kepandaiannya, penting iman. Ketika Tuhan katakan menghadapi Laut Tebel, angkat Musa tongkatmu, dia percaya kepada kata Tuhan. Angkat tongkatmu, berhenti Laut Tebel, berhenti. Orang benar itu hidup dari iman. Ya, kalau dibilang mana bisa Tuhan, tongkat ini kami ini penting mau menyeberang. Dari sana sudah datang orang Mesir dengan ratusan kereta. Gimana kami? Pakai ilmu apa untuk bisa menyeberang? Nggak ada. Hidup karena iman. Dia percaya kalau itu Tuhan katakan, diaminkan, dipraktekkan, dia bisa hidup. Hari-hari ini kan tinggal begitu saja kita, saudara. Tuhan katakan sesuatu, amin, puji Tuhan. Apa kata Tuhan, saya aminkan, saya praktekkan, saya dapat berhasil, saya dapat kerja. Roma, saudara-saudara, ayat yang sudah sering, Roma 1. Jangan terlalu kita andalkan yang lain di dunia ini. Iman kita dulu. Percaya apa kata Tuhan. Yakini apa yang kata Tuhan itu. Itu mendatangkan mujizat, bahkan melepaskan kita nanti dari hal-hal yang akan terjadi di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Ya, demikian Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-16 dan 17. Demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, ini kita ikuti. Nyata kebenaran Allah.
ada kekuatan Allah, ada kebenaran Allah. Apa itu? Yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, inilah orang benar. Jadi orang benar itu berbeda. Ya, orang benar itu bertolak dari iman. Apa kalimat bertolak? Segala sesuatu kegiatannya, kesibukannya, aktivitasnya bertolak dari iman, berangkat dari iman. Kita, saudara, sudah praktekkan itu. Saudara yang jualan, saudara yang kerja, guru, apa itu, coba saya ini Tuhan berangkat dari iman. Saya lakukan bukan karena saya hebat punya ijazah, tapi karena percaya kepada Tuhan. Nyatakan kuasamu. Ya, teman-teman kerja, relasi kita semua, coba. Saya berangkat dari iman, bukan berangkat dari kepandaian, dari kekuatan, dari modal, enggak. Berangkat dari iman, bertolak dari iman. Terus lagi memimpin kepada iman. Jadi memimpin seperti relnya, ada relnya, harus jangan salah dari iman. Bertolak dari iman, ikuti rel iman ini, terus memimpin kepada iman. Ya, sebab ada tertulis, baru kita hidup oleh iman. Jadi hidup oleh iman itu mulai dari bergerak dari iman, terus ikuti rel iman, jangan menyimpang dari iman. Satu saat kita bisa hidup oleh iman kita itu. Itulah orang benar. Di Alkitab kita sudah sungguh-sungguh banyak sekali. Pemazmur berulang-ulang mengatakan ini, supaya kita yakin, saudara-saudara. Jangan izinkan satu hal dosa pun dalam hidup kita, ada sesuatu yang gak benar, binasa kita. Mendatangkan binasa. Apa saja yang gak benar, binasa, saudara-saudara. Tapi kalau kita benar, kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Saya ulang-ulangi, selalu saya ulang-ulangi ini. Ya, orang kan tergiur, saudara-saudara. Aduh, kalau saya lakukan gini-gini, saya punya ini, saya punya itu membawa kepada kebinasaan. Ya, harta Sodom Gomora gak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Tapi justru itu yang membuat istrinya Lot menjadi tiang garam. Ya, semestinya tidak membuat susah. Ya, berkat-berkat mereka di Sodom Gomora, saudara-saudara, mereka gak hidup benar. Anak-anaknya ini bergaul dalam tidak kebenaran. Kenapa, saudara-saudara? Gak hidup di dalam kebenaran. Lot tadi memang hidup dalam kebenaran, istrinya, anak-anaknya gak hidup dalam kebenaran. Kalau Nuh, tekad dia, 3 orang anaknya, Sem, Ham, Jafet, ayo ikut bangun bahtera, belajar ikut, menantu ayo ikut. Coba, mereka terpelihara, saudara-saudara. Tapi saudara bayangkan, Lot, dia hidup benar, tapi gak pemberita kebenaran. Ya, gak bisa menyadarkan bagaimana anaknya, ayo jangan bergaul dengan orang Sodom ini. Jangan ikut-ikutan mabuk, jangan ikut-ikutan lakukan yang gak beres. Ayo, termasuk istrinya. Ya, istri sangat menentukan loh, saudara-saudara. Istrinya yang membawa, mula-mulanya Lot di pinggir kota Sodom Gomora bikin kemahnya. Kenalan dengan istrinya, orang Sodom Gomora. Datang istrinya, oh kami, ayo masuk. Bawa, masuklah si Lot dari ke Sodom Gomora. Coba, hebat kali, saudara-saudara. Belajar kita untuk hari-hari ini yang kita hadapi, saudara-saudara. Orang benar itu tidak dapat binasa. Tidak dapat dibinasakan oleh siapapun. Oleh musuh. Ya, oleh orang yang dengki, oleh orang yang benci, oleh orang yang berniat jahat. Gak bisa dibinasakan orang benar. Dari dulu begitu, saudara-saudara. Lihat Daniel bersama teman-temannya. Orang kan harapkan, kalau masukkan Daniel ke gua, teman-temannya gua singa, matilah dia. Enggak. Orang benar itu hebat. Dimasukkan ke panas api, berapa kali dipanaskan, enggak binasa. Pakaiannya aja enggak bau asap. Ya. Singa aja enggak bisa berbuat apa-apa, enggak dicakar dia, saudara-saudara. Siapa itu? Orang yang hidup dalam kebenaran. Berjuang kita, saudara-saudara. Berjuang kita untuk hidup benar. Itu yang tidak bisa binasa. Yang lain-lain bisa binasa semua, saudara-saudara. Coba kita belajar hari-hari ini. Tidak ada terlalu menggirukan kita di dunia ini, apalagi hal-hal yang nggak benar.
Justru hal yang gak benar itu yang membinasakan kita. Sesuatu yang benar, ayo lakukan. Apa yang benar, apa yang sesuai firman. Firman inilah kebenaran. Ya, Yohanes 17 berkata, firman-Mu itu adalah kebenaran. Asal hidup kita sesuai firman, gak ada yang bisa membinasakan kita. Coba baca dulu. Jadi kebenaran itu adalah hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman. Itu maksudnya saudara-saudara sekalian. Ayo sesuai dengan firman. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-17. Ya. Saya baca demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau berbicara mengenai hidup dalam kebenaran, hidup sesuai firman. Coba kita sesuaikan hidup kita dengan firman. Orang belakangan ini kan berbeda lagi. Maunya firman itu menyesuaikan dirinya. Jadi firman itu harus menyesuaikan dirinya. Coba kita nggak bisa. Kita yang harus sesuai dengan firman. Ya, kalau firman itu kita paksa sesuai hati kita, yang menyenangkan kita, yang nggak sesuai hati kita, nggak kita terima, kita binasa, saudara-saudara. Firman yang akan membuat kita hidup benar. Orang benar itu akan dapat hidup oleh iman. Mazmur pasal yang kelima, di Mazmur ini beberapa saya catat hebat kali. Kalau pemazmur ini juga pengalamannya sangat luar biasa, saudara-saudara. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Ya. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Supaya di hari-hari yang kita hadapi di masa mendatang ini, coba kita tekadkan diri kita, saudara-saudara ya, untuk hidup di dalam kebenaran. Ini Mazmur Daud, tentu sejak dari kecil dia pengalaman ini, saudara-saudara ya. Demikian Mazmur 5 ayat yang ke-13. Demikian, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Berkatnya luar biasa. Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ini Mazmur Daud, saudara-saudara. Pasal 5 ini untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Wah, hebat kali, saudara-saudara. Ya. Mulai dia melihat bagaimana kok bisa dia hanya menggembalakan 3 ekor domba, saudara-saudara. Bisa menjadi seorang yang hebat, bisa menjadi raja. Dari mana itu? Karena Tuhanlah memberkati orang benar. Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dia mulai diberkati, saudara-saudara. Ya, dia selalu berkat Tuhan sangat luar biasa. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya ada berkatnya begitu ya. Dipagari dia. Coba berapa kali berulang-ulang Saul mau membunuh dia, membinasakan dia. Niat-niat jahat yang ada kepada Saul dipagari Tuhan. Loh, kita hari ini apa yang bisa memagari diri kita? Ya, gak ada, saudara-saudara. Tuhan yang bisa memagari hidup kita. Makanya hidup benar. Ada sesuatu kita dapatkan tapi tidak hidup dalam membahayakan kita. Membahayakan, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang kita anggap sesuatu menguntungkan kita. Satu saat teringat saya, istri saya pulang dari pajak dapat dompet di jalan situ, besar sekali uangnya. Tapi jantungnya sudah tekan tok dengan uang itu, saudara-saudara. Ya, nggak tahu siapa yang punya. Ya, kalau dia ratusan ribu, jutaan. Ya, tapi ke saya takut tok, gimana ini uang siapa lah, ini uang siapa? Datang mama mana nangis, Bu, hilang dompetku, das dapat, tahu yang ibu siapa dapat, nangis. Coba, sudah. Nah, istri saya langsung, di mana warna dompetmu? Ya, Bu, warna begini, Bu. Dia namanya persis. Wah, inilah. Kasih, sudah. Ya, Pak, Bu, terima kasih, Bu. Coba. Tapi pernah juga istri saya hampir berapa lama nggak pulang-pulang ke rumah. Kenapa? Dipikirnya dompetnya hilang. Suruh beli beras itu tinggal uang kami. Rupanya dompetnya tadi ditaruh di
pakaian daster-dasternya digulung-gulung agak ke bawah, dipikirnya sudah hilang duitnya. Nggak pulang-pulang dia. Kenapa kelama kali? Kupikir hilang uangku, Pak. Rupanya aku gulung-gulung di rokku ini agak turun ke bawah. Dia sadar, oh ini turun ke bawahnya rupanya uangku. Tapi udah takut dia. Itu beras kami, mau beli beras, mau hilang kian semua. Tentunya takut. Ingat-ingat, oh iya ya. Untung juga. Kan begitu kita sudah. Ya. Mari kita belajar. Belajar untuk hidup benar. Saudara, satu saat yakini, satu saat kita praktekkan itu. Hidup benar itu membuat kita sangat diberkati, dipagari oleh Tuhan. Sesuatu yang bukan milik kita tidak akan menjadi bagian kita, merugikan kita. Makanya itu saya cerita, Pak, dapat uang aku tadi, syukurlah kau kasih. Kalau enggak jantunganlah kau masuk rumah sakit. Enggak cukup uang itu biayanya, saya bilang. Ya, coba kalau jantungnya begini-begini, belum lagi uang ini tadi kalau datang nanti orang, masuk opname, nggak cukup uang itu, sudah. Tapi puji Tuhan, hidup benar itu kita diberkati oleh Tuhan dan kita dipagari oleh Tuhan. Itu orang benar, saudara-saudara. Ya, banyak lagi ayat ini, Mazmur ini, saudara-saudara. Coba pasal 34. Ya. Orang benar itu selalu diperhatikan Tuhan. Jadi sasaran perhatian Tuhan kepada orang benar. Saya selalu katakan, kita mungkin biasa-biasa saja, nggak terlalu apa-apa, tapi perhatian Tuhan kepada kita yang hidup di dalam kebenaran. Tak ubahnya seperti Nuh dan Lot itu. 34, saudara-saudara, ayat yang ke-16. Kita jadi sasaran perhatian Tuhan. Ya, 34. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Coba. Perhatian Tuhan itu. Kita jadi sasaran perhatian Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Selalu menjadi perhatian. Ayat 17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Coba. Apalagi kalau orang benar berseru-seru, dahsyat sekali, saudara-saudara. Ya. Jadi nggak bisa binasa. Orang benar itu diberkati berarti nggak binasa, selalu ada berkatnya. Orang benar itu dipagari, berarti ada pun niat-niat jahat, apapun niat-niat orang, nggak bisa, saudara-saudara. Bahkan ketika ayat ini tadi berseru, dia menjadi sasaran perhatian Tuhan. Ketika dia berseru, didengar oleh Tuhan. Ya, pasal 37 yang sudah sering kita baca ini. Orang benar itu juga tidak dibiarkan Tuhan sampai ya anak cucunya, keturunannya selalu berbahagia. Pasal 37 ini juga Mazmur yang sangat luar biasa dari Daud, Mazmur Daud ini. Pasal 37 demikian. Ya, mulai ayat 23. Mazmur 37 dan 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini orang benar ini, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Coba, menaruh belas kasihan. Orang benar itu kita pilih, saudara-saudara. Kita meminta belas kasihan atau kita yang menaruh belas kasihan. Itu kan pilihan bagi kita. Ada orang sukanya minta belas kasihan. Sebentar lagi doa, aduh, tidak lagi ada punyaku, tidak ada lagi berasku, nggak ada lagi uangku. Minta belas kasihan. Kita beda.
Orang benar itu menaruh belas kasihan. Kadang-kadang saudara tahu istilah menaruh belas kasihan. Kita pun bukan karena ada bagi kita, tapi ketika ada orang susah, kita mau berbagi yang sedikit ini pun kita bagi karena belas kasihan. Itulah orang menaruh belas kasihan. Ya, jangan kita anggap nunggu kaya saya berbelas kasihan, jangan. Kita nggak punya, kita pun susah. Barangkali kita itu saja milik kita, tapi coba berbelas kasihan, menaruh belas kasihan, menaruh belas kasihan. Itu yang membuat kita nggak habis-habisan, saudara. Nggak kehabisan, dan terus generasi-generasi kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan biasakan, aku belas kasihan, masih adanya uang kita minta uang, minta sana, minta sini. Susah kita. Ya. Tapi ayat ini membilang, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Coba, hebat kali loh ayat ini, saudara. Kita kadang-kadang minjam, ya, lebih suka kita minjam. Tapi ayat membilang, pinjamkan, pinjamkan. Coba, kan hebat loh, saudara. Itu orang benar selalu pantang bagi kita. Orang benar pantang, aku begini-begini. Orang benar pantang, aku minjam-minjam. Dulu guru kami selalu mengajar begitu. Kau jadi hamba Tuhan, jangan pernah nggak ada berasmu minjam ke warung. Malu kapanpun nggak terpakai. Nggak ada uangmu minjam sama jemaat, sama pendeta yang lain, nggak bisa terpakai. Tapi coba, kadang-kadang nggak punya, tahankan, salibkan perut ini. Dan saya banyak kali pengalaman bagaimana orang benar dua itu yang pantang, minta sama minjam. Ya, itu hebat loh, saudara-saudara. Dan saudara kan tengok, itu makanya ayat membilang berpada dengan ada yang ada. Ibrani berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dari dasar ini loh, saudara-saudara, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Maka Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan. Orang benar itu begitu, saudara-saudara. Ibrani 13, ayat yang sudah sering kita baca ini. Ya, Ibrani 13. Ibrani 13 yang sudah sering kita baca ini, ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau kami banyak pengalaman ini, saudara-saudara, bertahun-tahun ini, sudah berapa puluh tahun kami di Medan ini, sampai hari ini selalu, kecuali sangat penting kali, barulah minjam, ya. Tapi selalu saya katakan, cukupkan diri dengan apa yang ada. Ibrani 13 ayat yang ke-5 demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hebat ini, saudara-saudara. Cukupkan dengan apa yang ada. Kalau itu ada, nikmati. Ya, kalau mampu kami dulu beli beras 1, itu aja. Mampunya beli jagung, itu saja. Nggak apa-apa. Yang penting kita hidup benar, saudara-saudara. Ya, mampunya. Saya dulu bertahun-tahun, saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau dulu tak, aduh, kalau saya bisa cerita hebat kali, saudara-saudara. Mampu saya beli, mau KKR di Surabaya, beli baju bagus nggak mampu. Saya belilah celana panjang. Kurasa masih butet. Temanku belanja di apa sana, di daerah apa sana, beli celana panjang. Ya, bisa beli berapa lah, 15.000 atau berapa begitu. Sampai di Jakarta, oh ya, saudara-saudara. Sampai di Jakarta, belum sampai ke Surabaya. Loh, kok koyak? Nah, gimana ini? Pak salah minjam jarum tangan dari pendeta itu, ku jarumi lagi, jangan, untung-untung. Coba kalau di perjalanan koyak bagaimana? Coba. Itu pun bersyukur saya. Beli baju monja, bagus-bagus semua. Jarang saya beli baju baru, saudara-saudara. Bertahun-tahun itu. Beli baju putih di monja sana, masih bagus. Bahkan diajak orang, ya. Pakaian gitu katanya, nggak apa-apa, terserah kau punya mulut, tapi aku punya begitu, saudara-saudara.
Si Petrus SD sudah beli sepatu badut, saudara-saudara, ya. Beli sepatu baru, nggak bisa beli sepatu baru, pergi aku ke Sampo, terus ini sepatu terus bagus ini, dipakai pulang-pulang, Pak, tertawa kawanku lihat sepatuku ini. Iya, bagus, berarti senang kawanmu, bagus sepatumu itu. Yang bahaya kalau nangis temanmu menengok sepatumu, dipakai juga itu sepatu badut itu, saudara-saudara. Gak apa-apa, yang penting kita hidup benar. Ya, banyak di sini saudara-saudaraku, tapi saya bilang itu si Petrus sama si Lia. Gak boleh minta, gak boleh minjam, cukupkan dengan apa yang ada. Di sininya banyak saudara-saudara saya. Ya, tapi gak pernah keluar itu, gak punya ini, gak. Selalu cukupkan diri dengan apa yang ada. Rahasia itu begitu besar. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ayat 5, saya ulangi dulu baca ini. Ya, ini orang benar itu begitu, saudara-saudara. 5 ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Coba, kalau hidup benar kita, ini berbicara mengenai hidup benar, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Selalu Tuhan campur tangan, ada jasa caranya, ada jalannya, terus Tuhan selalu campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Itulah Tuhan tidak biarkan. Dan terbukti selalu ada lagi. Ya, tidak meninggalkan itu berarti Tuhan selalu menuntun masa depan kita, dituntun oleh Tuhan. Ya, sampai kita dapat berkata ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Permintaan Tuhan begini, sampai kita yakin, saudara-saudara. Kalau kita mencukupkan diri yang ada, sampai kita betul juga ya, Tuhan yang tolong. Coba ini sampai yakin kita, sampai bersaksi kita kalimat ini ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oh, hebat kali saudara-saudara. Sampai betul Tuhan memang menolong saya. Ya, nggak takut apapun krisis, masalah-masalah apapun, nggak takut karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Itulah orang benar, saudara-saudara. Ya, dalam setiap masalah mereka, Tuhan tidak biarkan. Rahasia mencukupkan diri itu penting. Selalu ingat-ingat guru kami dulu. Kalau kau bisa mencukupkan dirimu dengan apa yang ada, gak bakal sengsara engkau. Pasti Tuhan adakan, pasti Tuhan adakan, pasti Tuhan adakan. Sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, cukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, mencukupkan diri lagi saat kekurangan, itu bagus. Mencukupkan diri, ya, ini aja keuanganku, cukuplah untukku. Tapi besok makin meningkat lagi kita, mencukupkan diri saat kelimpahan. Udah cukuplah diriku ini, berilah untuk yang lain. Oh, itu hebat kali, saudara-saudara. Ada tekad hati kita. Kalau saya sekarang pakaian saya banyak kali itu di lemari, sudah cukuplah itu, gak beli baju lagi. Kenapa? Pakaian itu aja bolak-balik ku pakai, gak apa-apa. Kalau ada berkat, coba beli yang lain. Barangkali ada orang kadang-kadang untuk beli baju 1 tahun pun belum punya. Coba, cukuplah untukku. Banyak orang lain, barangkali berkat ini bagi orang lain. Itu hebat sekali. Makanan juga begitu. Cukuplah makananku segini saja. Ya, banyak orang gak makan. Kita kadang-kadang berlebih-lebihan makanan kita, berlebih-lebihan, terbuang-buang. Belajar kita mencukupkan, cukuplah segini pun makanan saya. Banyak orang gak makan, bisa kita bagi, bisa kita beri. Ya, mencukupkan diri. Dan ketika kita belajar mencukupkan diri, kita lihat pertolongan Tuhan. Dia bilang, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tidak khawatir, tidak takut, karena adanya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ini saudara-saudara, orang benar itu tidak dapat binasa. Ya, ada lagi
orang kudus itu juga tidak dapat dibinasakan. Orang kudus lebih hebat lagi begini. Orang kudus tidak dibiarkan Tuhan melihat kebinasaan aja enggak. Apalagi untuk masuk ke situ. Coba, makin meningkat lagi. Ya. Orang kudus, ya, orang benar ini saudara-saudara di halaman tabernakel. Orang kudus imam-imam. Gak diizinkan Tuhan melihat saja enggak. Berjuang kita, saudara-saudara. Makanya 3 ini yang tidak dapat dibinasakan. Mulai hidup orang benar. Kita yakini hiduplah kita benar. Yang kedua, orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus. Imam-imam. Ya. Pasti melihat aja enggak, melihat kebinasaan enggak, apalagi untuk masuk ke situ. Apalagi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak akan bisa dibinasakan. Makanya berjuang kita kembali di 1 Petrus tadi, oleh korban Kristus kita mendapat bagian yang tidak dapat binasa, gak bisa dibinasakan. Berjuang kita untuk hidup benar, hidup di dalam kekudusan, sampai hidup di dalam kasih. 3 ini, saudara-saudara. Kalau sudah 3 ini kan berada dalam suasana tabernakel kita. Ya, hidup benar itu berada di halaman tabernakel. Hidup kudus itu berada di ruangan suci. Hidup mengasihi itu sampai kita bagaikan tabut perjanjian di ruangan suci. Ya, kita dikasihi sampai sempurna, saudara-saudara. Ya, 3 ini yang gak dapat binasa. Benar, kudus, dan mengasihi. Berada kita di halaman, berada kita di suasana tabernakel, suasana kerajaan sorga. Ayat yang lain, dipindahkan kita dalam kerajaannya. Besok minggu masih akan saya sampaikan ada satu lagi dengan kuasa korban Kristus, dipelihara dalam kekuatan Allah. Besok minggu bisa sampaikan ayat yang kelima. Ini kuasa korban Kristus bagian yang ketiga. Demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, besok minggu kita pelajari itu, saudara-saudara. Kita dipelihara dari korban Kristus, oleh korban Kristus. Pemeliharaan itu nyata. Ya. Makanya 3 inilah yang Tuhan berikan bagi kita lewat korban Kristus, lewat mati dan bangkitnya Kristus. Mulai dari menerima suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Kita selalu imani, Tuhan, aku hidup penuh pengharapan. Saat gagal saya percaya Tuhan bisa ubah kegagalan itu menjadi kebaikan, menjadi keberhasilan. Saat berhasil aku tetap berharap, tetap mengasihi Tuhan, tidak berharap kepada perkara dunia. Yang kedua adalah menerima suatu bagian yang tidak binasa. Apa itu bagian yang tidak binasa? Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih. Tentu hidup dalam kekudusan ini tidak terlalu panjang lagi saya sampaikan, tapi intinya yang paling dasar sekali adalah hidup benar. Kalau sudah kita belajar hidup benar, besok meningkat lagi kita hidup dalam kekudusan, sampai hidup di dalam mengasihi. Karena Tuhan berkata, kuduslah engkau seperti aku kudus. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Hidup benar seperti Tuhan benar. Itu sangat luar biasa. Kota juga yang kita dapatkan, kota Yerusalem baru, kota kebenaran. Kota Yerusalem baru, kota kudus. Apa isinya di situ? Mengasihi. Di dalam kota Yerusalem baru itu penuh dengan kasih. Hari-hari ini kita hadapi, saudara-saudara. Berjuang kita, ya. Hidup benar itu sangat sulit. Apalagi dengan keadaan-keadaan dunia, terpancing kita untuk tidak bisa hidup benar. Orang dunia sudah mengatakan kalau engkau benar, susahlah hidupmu, menderitalah hidupmu. Dan memang ayat membilang penderitaan orang itu banyak, kata Alkitab. Tapi Tuhan melepaskan dia dari segala kesulitan-kesulitan itu. Untuk menjadi orang benar, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Tak ubahnya seperti pemazmur.
Tapi ayat lagi berkata, Tuhan akan melepaskan mereka dari semuanya itu. Berjuang hidup benar, saudara-saudara. Saudara tidak akan bisa dibinasakan apapun. Dibinasakan oleh orang berniat jahat, dibinasakan oleh alam apa saja yang di dunia ini. Tidak ada yang bisa membinasakan orang benar. Air bah tidak, api Sodom Gomora tidak. Semua yang ada di dunia ini gak bisa membinasakan orang benar. Orang benar hidupnya dipelihara Tuhan, perhatian Tuhan, didengar oleh Tuhan, bahkan dihiasi oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ini kami sampaikan pada malam hari ini. Kita mendatang kepada Tuhan, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kekuatan bagi kita agar kita berlimpah di dalam kuasa korban Kristus. Pemain musik datang ke depan untuk kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus hanya oleh satu korban. 152 dari Nyanyian Psalm, satu korban Kristus yang sudah memberikan pengharapan kepada kita. Kita mendapat bagian yang tidak binasa sampai kita dipelihara oleh kekuatan Allah. 152 dari Nyanyian Psalm, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Dalam hal
ampuni hamba dosaku yang tercela, baruilah perjanjianmu dalamku. Itu hanya oleh satu korban, hanya oleh satu korban, Dia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang disuci, kita angkat tangan kita hanya oleh satu, hanya amin Tuhan Yesus, haleluya. Dia sudah menyempurnakan selama-lamanya. Mereka yang disuci, sekali lagi, hanya oleh satu, hanya oleh satu korban, Dia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kuasa korban-Mu yang besar, kuasa darah Yesus. Kami menerima hidup yang penuh pengharapan, kami menerima hidup yang tidak binasa. Kami dipelihara dengan kekuatan Allah. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang bisa membinasakan orang benar. Bencana alam, kekuatan manusia, apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa membinasakan orang benar. Hidup yang selalu diperhatikan Tuhan, hidup yang selalu diberkati Tuhan, hidup yang selalu dipagari oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan kami untuk percaya kepada firman-Mu, mampukan kami untuk hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Hidup di dalam kebenaran itu yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Orang benar tidak dikuasai oleh maut, orang benar akan selalu diangkat oleh Tuhan. Orang benar akan dipermuliakan, hidup orang benar berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini agar kami menjadi hidup yang benar, Engkau sediakan korban-Mu melalui perjamuan kudus yang sedang kami nikmati Tuhan. Layakkan kami, berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami yang menerima ya Tuhan Yesus. Karena korban-Mu ini menjadi jaminan dalam hidup kami. Kami hidup karena iman, kami hidup di dalam kuasa korban-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, layakkan kami Tuhan Yesus. Ampuni kalau masih ada kekurangan-kekurangan kami. Oleh darah-Mu Engkau mengampuni kami. Ke depan kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima tubuh dan darah-Mu. Dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di atas korban-Mu Kau alaskan tahbisan-Ku, kita terima darah Kristus dengan iman percaya kita. Biar selalu Tuhan
jadikan menjadi umat yang tulus, yang berdasar. Dia senantiasa rela mempersembahkan, senantiasa rela mempersembahkan korban, tak bisa di atas korban, di atas korban. Amin. Akan tak bisa. Haleluya. Di atas korban saya akan hidupku. Di atas korban akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu. Selamat sekali lagi dengan iman. Di atas korbanmu, di atas korban. Amin Tuhan. Hidup kami penuh pengharapan. Hidup kami tidak binasa. Hidup kami dipelihara dengan korbanmu. Saya akan hidupku. Di atas korban akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya, dan ku menjadi milikmu selamanya. Haleluya. Sungguh hidup kami ada di dalam korban-Mu Tuhan. Korban-Mu yang membawa kami hidup penuh pengharapan. Kuasa korban-Mu membuat hidup kami tidak binasa. Bahkan Engkau pelihara kami dengan kekuatan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Malam ini juga tidak ada kemampuan kami Tuhan Yesus. Orang benar hidup karena iman. Orang benar bertolak dari iman, dipimpin dalam iman, sampai hidup karena imannya. Gak ada yang bisa kami banggakan di dunia ini. Gak ada yang bisa kami andalkan. Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Mungkin hari ini kami gagal, tapi besok kami akan berhasil sesuai kata firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau pengharapan kami. Tidak ada satupun yang bisa kami harapkan di dunia ini. Bahkan roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu ketika kami sakit. Kuasa penyakit kami disembuhkan, dihancurkan oleh Tuhan. Kami tubuh sehat, kami boleh melayani Engkau. Kuasa korban-Mu sungguh ampuh ya Tuhan Yesus. Obahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang kita muliakan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah. Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Kita angkat tangan kita, mulutku penuh pujian, mulutku penuh pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan, layak kami puja. Yesus, dengan segala korbanmu, Yesus, pengorbananmu memberi kami kehidupan pengharapan. Korbanmu membuat kami hidup tanpa kebinasan. Engkau pelihara kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Korbanmu membuat kami hidup benar. Korbanmu membuat kami hidup kudus. Korbanmu membuat kami bisa mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Kepada kamilah berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami. Hidup yang tidak bisa dibinasakan oleh apapun Tuhan. Engkau pagari kami, Engkau tuntun kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur segala sakit penyakit kami, Engkau yang sudah menanggung segala kelemahan kami. Engkau sudah memikul segala sakit penyakit kami. Engkau sudah memindahkan kami ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tolak kuasa penyakit apapun itu, sakit penyakit kami. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan Yesus. Mama Wila yang kurang sehat, nyatakan pertolongan-Mu dari tempat ini. Kami berdoa apapun kelemahan, apapun sakit penyakitnya, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak kuasa penyakit yaitu dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa, di sana dia merasakan zaman Tuhan, dan Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus. Bahkan teman-teman kami sejauh mana suara ini, pelayanan ini dengar mereka, diberkatilah mereka, disembuhkanlah mereka, diselamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita, dengan iman percaya kita. Walau dunia
setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya Bapa. Mari kita semua bangkit berdiri. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dari atas lagi, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya, hidupku dalam tangan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Hidup ini penuh pengharapan karena kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu memperdulikan kami, selalu menjagai kami. Hidup kami menjadi sasaran perhatian-Mu. Semua kehadiran kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami dalam melayani Tuhan tidak sia-sialah ya Tuhan Yesus.